presentasi tidak dimulai lagi dari kelompok pertama, ya. Saya minta, jadi kita masih ada waktu 15 menit, mungkin 10 menit ini presentasi, nanti kalau masih ada klarifikasi masih bisa. Akan dimulai dari kelompok 6, lalu kelompok 5, 4, 3, dan 2, dan terakhir 1. Lalu jawabannya ringkas-ringkas, dan kalau ada yang sama persis mungkin tidak perlu diulangi oleh kelompok yang berikutnya, ya. Tapi tetap kita acknowledge bahwa itu hasil kerja kelompok. Jadi mungkin ya tadi yang misalnya nomor 1 udah sesuai, udah sama gitu, ya. Oke, silakan kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sebenarnya yang lain mohon perhatian ya. Kami sebenarnya belum selesai nomor 34 karena kebanyakan diskusi ternyata. Jadi untuk nomor 1 kami menilai semua strategi Empower sudah diterapkan di Indonesia, mungkin efektivitasnya yang belum maksimal ya. Kalau untuk yang M itu kita sudah ada penelitian riset kesehatan dasar, survei GYTS itu ya, Global Adult Tobacco Survey, Global Youth Tobacco Survey, itu salah satu perangkat untuk monitoring tobacco use ya di Indonesia. Kemudian untuk yang P, Protect People from Tobacco Smoke, kita ada kebijakan kawasan tanpa rokok, itu untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok atau perokok pasif ya dari asap rokok ya. Kemudian yang kebijakan yang O, Offer Help to Quit Tobacco Use, kita ada kebijakan upaya berhenti merokok ya pada fase yankes primer dan klinik berhenti merokok pada fase yankes sekunder. Kemudian untuk yang W, Warn About the Dangers of Tobacco, kita sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang peringatan kesehatan bergambar yang sudah kita lihat bersama di kemasan produk tembakau ya. Kemudian yang untuk Enforcement on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship, sebenarnya kita sudah sekali lagi sudah ada peraturannya, kebijakan dari pusat ya maupun kebijakan di daerah, walaupun belum semua daerah, karena ini nanti terkait penerapannya di daerah dengan peraturan di daerah ya, dengan kepala daerah atau pemimpin di daerah setempat. Kemudian yang terakhir, raise tax on tobacco. Nah, kita sudah ada dana pemanfaatan pajak rokok daerah, sudah ada peraturan perundang-undangannya ya, di mana saya sampaikan tadi kepada teman-teman, kita dana pajak rokok itu minimal 50% untuk kesehatan dan penegakan hukum terkait tembakau ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari strategi Empower itu mana yang direkomendasikan untuk diimplementasikan ya, diprioritaskan untuk implementasi, dan alasannya kita yang pertama itu pada ini ya, pada Offer Help to Quit Tobacco Use, karena ini kan untuk menangani para perokok ya, bagaimana supaya mereka berhenti merokok ya. Jadi bisa melalui konseling upaya berhenti merokok maupun klinik berhenti merokok, itu yang perlu kita optimalkan ya. Kita dari Kemenkes ada target tahun 2019 itu seluruh puskesmas mempunyai layanan upaya berhenti merokok. Tahun ini masih 10% targetnya ya. Kemudian yang kedua, raise tax on tobacco, jadi bagaimana mencapai pajak tembakau yang optimal. Nah, itu sedang kita upayakan, nanti 50% itu untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum. Di beberapa daerah sudah memanfaatkan Pak Is, maaf, dana pajak waktunya rokok. Sudah mau habis, tolong dipercepat. 30 Kalau detik nomor lagi. 3 mungkin ada kawan-kawan belum menjawab ya. Mohon maaf terlalu panjang lebar karena mungkin sedikit bersemangat. Terima kasih. Jadi kami akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 5 untuk pertanyaan nomor 1. Untuk konsep Empower yang kemudian telah terimplementasi, yang telah diterapkan di Indonesia itu sendiri, untuk monitoring tobacco use and prevention measures itu juga sudah dilakukan dengan adanya beberapa sumber-sumber data survei yang ada. Kemudian untuk poin kedua, untuk poin P, itu lebih kepada diterapkan juga lebih kepada penerapan kawasan tanpa rokok.
Kemudian untuk O itu lebih kepada pembatasan jam tayang, itu juga sudah dilakukan pada beberapa media-media elektronik, pembatasan iklan. Kemudian untuk warn about the dangers of tobacco itu juga sudah dengan terbitkannya undang-undang terbaru di tahun 2014 tentang pictorial health warning. Dan untuk yang terakhir, rise taxes on tobacco itu juga sudah dilakukan dengan peningkatan cukai dan pajak rokok. Kemudian untuk rekomendasi dari konsep Empower ini, untuk poin monitoring tobacco use and prevention measures, itu lebih kepada pada faktor prevention. Kemudian rekomendasi untuk protect people from tobacco smoke, itu kepada pengketatan kawasan tanpa rokok. Maksudnya seperti ini, ketika ada suatu kawasan yang kebijakannya kawasan tanpa rokok, jangan membuat kebijakan pembanding gitu. Misalnya di sebelah sini ada kawasan tanpa rokok, tetapi di sebelahnya tetap bisa merokok, itu kan agak kebijakan yang rancu. Kemudian rekomendasi yang ketiga untuk offer help to quiet tobacco use, itu adalah membentuk klinik konsultasi berhenti merokok. Membentuk klinik konsultasi berhenti merokok. Kemudian untuk poin W, itu lebih kepada untuk peringatan bergambar, itu meningkatkan kualitas dan ukuran gambar agar perokok itu atau masyarakat lebih bisa terpapar. Yang sudah dicoba diterapkan di beberapa negara bahwa ukuran gambar itu sebesar 75% dari kemasan rokok, sementara yang diterapkan di Indonesia hanya sebesar kurang lebih 25-30%. 40. Iya, tambah 10, Bu. Kemudian untuk raise tax 30 on detik lagi ya? tobacco, itu lebih kepada tetap pada peningkatan pajak dan cukai rokok yang disetarakan dengan beberapa negara yang pajak dan cukainya tinggi seperti Australia dan Amerika. Untuk nomor 3 kami mencoba solid dengan kelompok sebelumnya, belum ada jawaban. Terima kasih. Nomor 4 juga belum ada. Nomor Oke. 4 ada 4. Oh, ya. Ya, untuk kearifan lokal kami lebih mengarah kepada peran role model, dalam hal ini orang tua. Jadi ketika kita lebih bisa berharap pada orang tua yang tidak merokok, itu kemudian dapat terpapar pada keluarga anak-anak yang tidak merokok juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi untuk jawaban nomor 1 hampir sama dengan jawaban kelompok 6 dan kelompok 5. Kami juga lebih menekankan untuk rekomendasi implementasi Empower ini menekankan pada data to action. Itu maksudnya di M tadi kan memang selalu melakukan survei, tapi kami melihat di sini dari hasil survei itu belum ada kebijakan tidak dijadikan acuan untuk kebijakan-kebijakan tentang penanganan rokok itu. Terus tadi juga tentang peringatan gambar full pada bungkus rokok, itu juga selain memang harus gambarnya full, tapi jangan kontradiktif dengan aturan yang ada. Artinya jangan ada gambar orang yang sedang merokok, itu juga yang menjadi acuan penekanan dari kelompok kami. Terus untuk jawaban nomor 3, ini sini adanya target MDGs. Yang pertama itu karena kami melihat bahwa dampak dari merokok ini ada kan berdampak kepada kesehatan ibu dan anak. Mohon maaf, post MDGs ya? Post MDGs. Post MDGs, jadi targetnya bahwa adanya penurunan kematian ibu dan anak. Itu yang diinginkan karena kita melihat bahwa banyak ibu-ibu dan anak di rumah yang terpapar asap rokok. Terus yang kedua itu adanya peningkatan gizi karena artinya tidak lagi pengeluaran itu lebih banyak kepada rokok, tapi pada makanan gizi di rumah tangga. Terus itu yang tentunya juga menginginkan penurunan gizi buruk itu. Terus yang keempat untuk local wisdom itu
Yang pertama kami melihat dari contohnya itu apa role model juga dari tokoh masyarakat. Contohnya di Indonesia itu di Kampung Bone-Bone di Nrekang itu ada kawasan bebas rokok karena memang melihat dari tokoh masyarakatnya yang berperan penting. Jadi semua masyarakat patuh dan taat sama dari tokoh masyarakat. Terus juga contoh yang lain adanya kampung bebas rokok di Jogja sendiri kalau nggak salah itu ada lebih kepada pemberdayaan ke masyarakat. Jadi setiap kader atau rumah itu kalau ngelihat warganya ngerokok itu dia langsung tegur gitu. Jadi ada kesadaran dari kader masyarakatnya sendiri. Sekira itu, makasih. Yang pos MDGs itu kan target MDGs yang nomor 8 adalah kemitraan. Sehingga salah satu bentuk kemitraan yang sudah salah satu kabupaten di Jogja seperti Kulon Progo sudah melakukan kemitraan dengan Muhammadiyah sehingga mengeluarkan Perbup yaitu kawasan Kabupaten Kulon Progo bebas iklan rokok. Kemudian yang nomor 4 terkait dengan pengharaman rokok di kalangan Muhammadiyah itu sebagai kontrol tembakau. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 2. Karena iklan dan sponsor rokok menyasar remaja yang dianggap sebagai calon pelanggan tetap industri rokok di masa depan. Kemudian menambahkan lagi dari pajak rokok, di mana pemasukan cukai itu bertambah, negara tidak rugi dan mencegah anak kecil atau remaja untuk membeli rokok. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, di mana pos MDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, memastikan kehidupan yang sehat, dan menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik. Selanjutnya yang keempat, menambahkan saja di mana di Padang Panjang itu ada kota yang bebas rokok, di mana wali kotanya itu komitmen dengan dan adanya perda. Kemudian di Lumajang sendiri di Dusun Karangmulyo Jawa Timur, di mana kampung itu tanpa rokok dan tanpa asbak rokok di rumahnya. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya makin ini ya, makin luas wawasannya. Ada bilang kampung tanpa asap rokok, jadi nggak ada asbak. Itu memang salah satu indikator kawasan tanpa rokok tuh nggak ada asbak. Kami dari kelompok 1 ingin menambahkan untuk nomor 2, karena menurut kami itu yang prioritas utama yang harus dilakukan adalah resist Texas tuh sangat akan mengurangi akses terutama bagi perokok pemula. Ini sangat penting karena tidak merokok sama sekali kan itu yang paling dapat mencegah. Dan kemudian hasilnya itu bisa digunakan untuk opsi kami yang kedua, yaitu offering help to quit. Jadi bisa digunakan untuk membiayai program-program yang ingin membantu orang yang ingin berhenti merokok. Kemudian juga adalah membatasi periklanan. Kemudian yang untuk menambahkan untuk nomor 3, menurut kelompok kami terkait MDGs, post MDGs yang juga terkait dengan tobacco control itu yang diimplementasikan itu yang terkait dengan KIA. Tetap KIA itu sangat terkait dengan merokok juga kan efek-efeknya. Kemudian HIV juga, karena pada program yang terkait dengan harm reduction, pengguna narkoba itu berawal mula biasanya dari perokok kemudian menggunakan narkoba suntik dan kena HIV. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, menurut kelompok kami ada beberapa local wisdom practice yang dapat digunakan untuk tobacco control tuh. Misalnya ada traditional healer yang menurut pengalaman teman kami itu ada yang bersedia untuk mentrain orang untuk bisa berhenti merokok dengan totok gitu. Medianya totok. Sukarela juga orangnya ini kalau mau melatih. Kemudian ada juga beberapa suku atau kelompok adat itu yang misalnya yang ada di Bone-Bone, Sulawesi Selatan itu melarang anggotanya itu untuk merokok. Kurang lebih seperti itu nanti bisa dikembangkan. Oke lah, nanti memang karena raise tax-nya naik, ada kompensasinya berarti untuk kesehatannya juga naik anggarannya. Tapi sebenarnya intinya adalah supaya akses dari minor, anak ya, perempuan hamil atau kelompok ekonomi lemah itu tidak bisa menjangkau rokok itu. Ya, itu poin penting dari sini. Terus yang terkait post MDGs, saya sedih deh nggak ada yang ngomong PTM. Jadi rokok itu kan faktor resiko penyakit tidak menular ya, salah satunya ya bersama dengan physical inactivity, unhealthy diet, alkohol ya. Dan itu ada di MDGs yang post MDGs keempat.
Ada nggak? Ayo ya. Itu ada di pos MDGs keempat. Ternyata teman-teman memang PTM mungkin belum booming kali ya Pak, nggak populer. Padahal itulah nanti yang akan bikin bangkrut. Kemarin minggu lalu baru dirilis The Economics of NCD oleh Harvard School of apa ya, saya lupa. Pokoknya ada tuh filenya di saya, nanti boleh juga saya share. Jadi memang cost untuk NCD itu kalau udah kejadian luar biasa besarnya. Ya, jadi ada potensi-potensi di daerah. Dan terakhir mungkin pesan saya buat teman-teman, tobacco control ini masih minim penelitiannya di Indonesia dari berbagai perspektif, dari berbagai angle, sehingga ya sudah tepat lah kalau teman-teman hadir di sini dan nanti melakukan penelitian itu. Waktunya udah habis, boleh nanya nggak? Nanti nanyanya di luar forum aja ya Bu ya. Oke, saya akhiri sesi ini. Mohon maaf kalau agak diburu-buru dan ada kekurangan saya dalam menjadi fasilitator. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Saya kembali. So GTSS, or the Global Tobacco Surveillance System, fits in with the Framework Convention on Tobacco Control from WHO for national, regional, and global health surveillance systems with comparable data. And it is a set of globally standardized surveys that systematically monitor youth and adult tobacco use and key tobacco control measures. GTSS framework, first is survey implementation and data analysis. And then the next step is where we are now, which is data to action and using the GTSS data to inform evidence-based tobacco control policies and interventions. And this moves into implementing programs and policies that are based in evidence and repeating the survey and tracking and evaluating these programs. As I said before, GTSS is the Global Tobacco Surveillance System, and it is composed of 3 surveys: the Global Youth Tobacco Survey, the Global Adult Tobacco Survey, and Tobacco Questions for Surveys, which can be incorporated into existing household surveys. This is coverage for the youth survey up through 2014. As you can see, it is incorporated in many countries around the world, active in over 188 sites, with many of these sites completing over 1 round. GYTS methodology, it's a school-based survey of students aged 13 to 15 years old using confidential, self-administered answer sheets that can be scanned into the computer. There's a core questionnaire with optional questions for countries to add any additional questions based on the culture in that country. Here are a few findings from GYTS. We found that 1 in 10 youths around the world currently smoke cigarettes. 1 in 10 use other tobacco products. About a quarter of students first try tobacco products by the age of 10. Half of youths are exposed to secondhand smoke in public places. 2/3 of smokers want to quit, and about 4 in 10 students are exposed to secondhand smoke in homes, and over half in public places. An increase in exposure to secondhand smoke at home, and less students were not refused purchase because of their age when buying cigarettes in a store. This is GATS coverage, so the Adult Tobacco Survey from 2008 to 2014. It's active in 30 countries, covering over 68% of the world's adult smokers. Methodology for GATS is it's a nationally representative household survey of persons aged 15 years of age and older. It is a cross-sectional estimate by gender and urban or rural. There's a core questionnaire again with optional questions, and it is conducted in using face-to-face interviews using handheld devices like tablets. This is a graph showing GATS tracking Empower policies around the world. There are close to 900 million
current tobacco users in just the 22 countries that have completed GATS by the time that this graph was made in 2012. You can see that there are many people around the world exposed to secondhand smoke, and there's a lot of taps as well. You can see the E indicator for awareness of tobacco advertising, sponsorship, and promotion is also very high. So there's a lot of tobacco advertising in the world. This graph tracks Empower policies in Indonesia specifically by residents. The blue bar is urban and the orange bar is rural. You can see that there are more tobacco smokers in rural areas, and there's a higher exposure to secondhand smoke at work in rural areas as well. Though there is a higher awareness of taps in urban areas. Some of this information Dr. Kosin already presented, so I'll move through it kind of quickly, but you can see where Indonesia is in comparison to the rest of the GATS countries. There are 34.8% of adults who currently smoke tobacco in Indonesia. And you can see here that the vast majority smoke only Kretek cigarettes, according to GATS 2011 in Indonesia. And Kreteks have a higher level of tar than white cigarettes, so it's important to note that the majority of tobacco smokers only smoke Kreteks. About half of adults who work indoors are exposed to tobacco smoke at the workplace. And you can see where Indonesia ranks in comparison to the rest of the countries that have also conducted GATS. And this graph shows exposure to secondhand smoke by place. You can see that it's high in restaurants and at the home, and lowest in healthcare facilities. .6% of current smokers were advised to quit by a healthcare provider in the past year. And you can see again where Indonesia ranks with the rest of the countries that have conducted GATS. And 30.4% of the past year's smokers attempted to quit smoking in the past year. And Indonesia is on the lower end of the spectrum for that as well. Less than a third of current smokers thought about quitting smoking because of a warning label in the 30 days preceding the survey. And less than half noticed cigarette marketing in stores where cigarettes are sold in the 30 days preceding the survey. And you can see Indonesia has a high prevalence of noticing cigarette marketing in comparison to the rest of the countries that have conducted GATS. And finally, for cigarette affordability, the price of 100 packs of manufactured cigarettes as a percentage of per capita GDP is 3.8. And you can see where Indonesia ranks with the rest of the countries. So now I'll talk quickly about how to access this data. All this data is free to use online. You can access it for free. This is the website where you can find this data. It's all available online, and housing the data and making it publicly available is an important feature of GTSS, and data sharing is required, and all countries must agree to this policy when implementing a GTSS survey. So this is what the website looks like. You can view data by location or by indicator. You can look through the survey resources such as fact sheets and country reports. And you can learn more about GTSS and the methodology of each survey online. Or if you know exactly what you're looking for, you can do an advanced search. And there are lots of different features to the GTSS data website. Data can be accessed online, and on the screen are the different points where you can access data or learn more about the surveys. You can see the option where indicators can be viewed by topic, and you can zoom into the map or view data by survey type, and then there's just quick access to all the features for GTSS.
And once you dive deeper into the page, for each country where a GTSS survey was implemented, you can access all surveys on one page, and you can view analyzed data under the form of indicators, which can be searched and displayed according to needs, but you can also download the data set yourself and do your own analysis. And abiding to the data release policy, data is publicly available 1 year after the release of the fact sheet and country report. And the GATS Atlas will be released next month, and Indonesia data will also be available in that book as well. So on the one hand, we have GTSS data, and then on the other hand, we have the recommended best practices from the WHO Empower framework. And these measures are intended to assist in the country-level implementation of effective interventions to reduce the demand for tobacco. And it is important to map the links between the data and policy actions in articulating the relationship between the tobacco epidemic, tobacco control, and public health policy recommendations. But there's a bigger picture as well, and just as GTSS facilitates tobacco research, we have plenty of data from other sources, and we need to think of ways that these data sets can complement each other in some way. And the overarching goal of tobacco-related research is to generate information, create awareness about the problems of such an epidemic, and identify interventions. And most importantly, we see the scopes of tobacco research in the interdisciplinary context, and these entail researching tobacco and its relationships with other public health issues. Saya lanjut aja ya. Jadi tadi Mei itu sudah menjelaskan mengenai data GTSS yang bisa di-download free tanpa minta izin. Itu kelebihannya mereka. Jadi data itu sudah 1 tahun ada di website, tinggal download. Jadi kalau ada mau bikin tesis atau disertasi, tinggal download nggak pakai izin. Udah jadi public domain, ya. Nah, lain dengan Litbang punya. Nanti saya cerita. Nah ini jadi sebetulnya objektifnya daripada surveillance ngapain sebetulnya ini? Kita ingin sebetulnya mendapatkan prevalensi dari penggunaan produk tembakau, ya. Yang kedua sebetulnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian juga misalnya incidence, prevalence, mortality, ini semua kita perlu cari tiap kali secara periodik, ya kan? Dan dampaknya juga pada policy dengan outcome-nya. Nah, kita ingin sebetulnya tahu natural history-nya dan juga tren ataupun kecenderungan penggunaan tembakau. Makin kalau orang lain kita lihat makin nurun, kita makin naik. Itu anehnya, ya kan? Semua yang lain turun. Coba sebutin. Negara yang dulu Amerika yang kelabakan sekarang turun. Eropa turun. Tapi Indonesia naik terus. Produksi naik terus juga. Terus sebetulnya juga mengidentifikasi berbagai isu sama kebutuhan riset, kemudian evaluasi daripada kontrol program, karena kita tahu sebetulnya kalau makin naik artinya apa? Artinya program penanggulangan tidak jalan atau tidak ada. Yang betul mungkin tidak ada. Coba tanya tadi Ibu Tiara tuh, tidak ada, ya kan? Secara formal tidak ada jadinya sebetulnya. Nah, yang kita bilang efektif apa sih sebetulnya? Yang pertama tentu kita tahu semua mengenai prevalensi, impactnya atau dampaknya pada kebijakan. Kemudian juga bagaimana mengenai promosi, lobby, marketing oleh industri. Kita tahu itu semua. Tadi sudah disebut-sebut dalam laporan tadi katanya politik pun mereka ikut berjaya kan. Mereka nyumbang dan mempengaruhi politik nasional. Kemudian bagaimana supaya kita tahu keberhasilannya daripada tobacco control ini. Sebetulnya kita bisa membuat berbagai analisis. Ini salah satu contoh kita membuat analisis mengenai kaitan antara tembakau dengan pendapatan sama penggunaan, ya kan? Kalau naikin harga tembakau dari beberapa seri data, kita tahu naikin berapa rupiah tembakaunya atau rokoknya, itu penggunanya turun berapa. Udah ada penelitiannya pakai data-data ini semua. Kemudian juga tadi saya udah ngomong ini ya. Kemudian juga ini juga sudah. Kemudian initial smoking kita tahu, supaya kita tahu sebetulnya sasaran kita yang mana sih sebetulnya. Karena kalau semua data tadi
gas dan sebagainya itu tuh mulainya 15 tahun ke atas, betul? Internasional tuh mulai 15 tahun ke atas. Anehnya Indonesia ini mulai ngerokoknya muda banget, 5 tahun mulai ngerokok. Gimana tuh? 2 tahun, baby, ya kan? Nah, ini, jadi trennya kita tahu semua, laki perempuan, untungnya kita masih untung lah, bahwa laki-laki itu memang tinggi banget, perempuan rendah banget. Untung itu, karena kalau perempuannya juga tinggi, matilah kita sudah, ya kan? Ini misalnya kita tahu kecenderungannya dari berbagai sumber, ya, laki perempuan. Kemudian juga masalah passive smoker, bagaimana dari kecenderungannya? Nggak berkurang, kurangnya sedikit sekali, lihat. Kemudian tadi sudah ini, kemudian tren prevalensi juga sudah menurut pendidikan, ya. Kemudian juga by province sudah tahu juga Indonesia bagaimana. Jadi sebetulnya udah banyak yang kita tahu, data kita kebanyakan malah. Kebanyakan data, cuma yang kurang adalah programnya, actionnya nggak ada. Jadi kita kumpul data terus, tapi programnya nggak dibiayai dan juga nggak dibikin. Ya, jadi sebetulnya data udah cukup banyak, kita nggak perlu cari data lagi, udah lengkap lah sebetulnya. Jadi kita punya data komprehensif, banyak sumber data. Sebetulnya sumber data kita bukan cuma Riskesdas 2007, 2010, 2013. Sebelum itu pun kita udah kumpulin data rokok. 86 itu ada household survey, ada data rokok. Lalu ada data Surkesnas 2001, ada data rokok juga, gitu loh. Cuma nggak ada yang pakai, ya kan? Program juga nggak pakai. Lalu IFLS yang dikerjakan di Jogja, misalnya, ada data rokok juga, ya. IFLS tahu ya, Sakerti itu, survei kesehatan rumah tangga atau Indonesia Family Life Survey. Itu juga datanya bagus dan bisa di-download juga. Yang nggak bisa saya bilang tadi, Litbang punya data. Litbang punya data itu kalau perlu data untuk disertasi atau tesis, mesti ngajuin permohonan variabelnya mana, baru dikasih, gitu loh. Jadi nggak bisa di-download langsung, ya. Itu bedanya. Ini data yang kita punya, yang nasional. Lalu yang TSS tadi yang mengenai Indonesia. Jadi ada jiwa TS, ada GATS, ya. Kemudian juga jangan lupa ada satu buku lagi, nanti mungkin Mei akan tunjukkan. Ada satu buku yang namanya Global Tobacco Question for Survey. Itu bisa dipakai untuk rujukan kalau mau bikin survei rokok, ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Sekarang kita mulai dengan kayak tadi lagi, group work, ya kan? Buka lagi partisipan manual itu. Ada beberapa pertanyaan yang kaitan dengan GTSS, ya, sama survei. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, 5 indikator yang kami susun. Yang pertama adalah angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua adalah angka kasus non-communicable disease. Yang ketiga adalah usia pertama kali merokok. Yang keempat adalah jumlah konsumsi rokok per hari, itu terkait dengan pengeluaran juga. Dan yang terakhir adalah usia harapan hidup. Ya, oke. Terus? Terus untuk yang kedua, dari 5 indikator tersebut, maka akan bisa bermanfaat untuk dibentuknya policy. Yang pertama di M, untuk monitor. Dari data yang kita punya, kita akan bisa memberikan masukan untuk memonitoring seberapa besar dampak tobacco untuk negara atau global. Setelah itu dari M itu maka akan menjurus ke power. Jadi dari 5 itu kita bisa memasukkan input untuk program atau policy untuk 6 poin semuanya. M, P, O, W, E, N, R. Lalu untuk yang ketiga, data dari GTSS, dari 5 indikator yang kami buat, di ketiganya ada. Dan yang keempat, untuk data nasional yang bisa kita ambil adalah Riskesdas, SKRT, dan Profil Kesehatan Indonesia. Dan Susunas. Ya kan? Dulu Susunas tuh, sebelum ada Riskesdas, kita kan pakai Susunas yang SKRT. Ya. Prevalensi merokok, jumlah rokok yang dikonsumsi, usia mulai merokok, produk rokok yang digunakan, frekuensi merokok di berbagai setting, mulai di rumah, workplace, dan niat berhenti merokok. Dan juga data demografi pastinya. Lalu yang kedua sama, ketiga sama, keempat ya itu Riskesdas, STKI, SKRI, Susenas,
Ya, oke. Kelompok 3 yang pertama 5 indikator yang bisa diambil. Yang pertama prevalensi merokok, yang kedua mortality merokok, yang ketiga insidence merokok, yang keempat faktor yang mempengaruhi merokok, yang kelima impact dari tobacco control program. Yang kedua nama dari the WHO Empower Policy itu yaitu GTSS Global Tobacco Surveillance System. Yang ketiga name of GTSS survey, yang pertama yaitu Global Youth Tobacco Survey, yang kedua Global Adult Tobacco Survey, dan yang terakhir CKS Tobacco Question for Survey. Dan yang keempat nama dari database nasional, yang pertama Riskesdas, selanjutnya SDKI dan SKRT. Tadi you bilang indikator impact itu apa? Penjelasannya apa? You sebut indikator impact maksudnya apa? Yang 5 indikator itu dampak dari kontrol tobacco, pengendalian rokok. Jadi dampak dari upaya pengendalian rokok. Dari kelompok kami, indikator terkait pengumpulan data ini adalah usia dari perokok, kemudian jenis kelamin, data demografi, jenis produk tembakau yang digunakan, dan data mortalitas morbiditas yang lebih terkait kepada PTM. Kemudian the name of WHO Empower Policy yang dipengaruhi lebih dominan ke M, monitoring. Tapi M ini merupakan dasar untuk pelaksanaan policy yang lain dari Empower itu. Kemudian dari GTSS survey, data tersebut dapat digunakan untuk GATS, GYTS, dan TQS di Indonesia. Sedangkan untuk database nasional digunakan untuk Riskesdas, SKRT, dan SDKI, Susenas juga. Terima kasih. Yang bagian M yaitu monitoring tobacco use and prevention policy. Kemudian pertanyaan nomor 3 ada GATS, GYTS. Kemudian yang keempat ada Riskesdas, SDKI, dan Susenas. Terima kasih. Jadi udah semua kelompok ya? Ya? Yang langsung misalnya tadi umur mulai merokok misalnya, perokok aktif, atau yang stop merokok misalnya gitu. Yang kaitan nanti dengan upaya kita, program kita ya. Kira-kira jelas ya? Jadi itu sebetulnya kalau nanti ada yang mau bikin tesis dari S2 atau disertasi S3, bisa ambil data GTSS langsung, bisa juga ngambil data-data yang kita kumpulin di sini di Riskesdas ya, cuma prosedurnya beda yang tadi saya bilang. Kalau yang GTSS langsung download, yang Riskesdas dia mesti bersurat, jadi teknologinya beda ya. Nah itu tergantung yang terima itu. Ada yang mau tanya nggak dari sini semua? Gampang kan? Ya. Jadi ini sebetulnya yang kaitan sama data yang tersedia di kita. Kalau lihat macamnya sama jumlahnya, kita udah lengkap sebetulnya. Cuma kita kan tetap perlu update. Tadi saya sudah bicara dengan mereka bagaimana caranya sekarang, misalnya mengupdate GATS. Nanti GATS mungkin Ibu Yayi akan bagikan misalnya fact sheet-nya dan sebagainya. Sebetulnya reportnya juga saya udah berikan, nanti tinggal di copy aja di CD ya. Jadi sebetulnya tuh semua bisa di download, tapi mungkin Ibu Yayi akan nyajikan di CD misalnya Riskesdas 2007, 2010, 2013, GATS 2011, GYTS kita ada yang baru misalnya ya. Ada yang mau tanya nggak kira-kira mengenai data ini? Boleh juga tanya sama Mei kalau ada yang tadi yang dia sajikan itu. Tadi Mei tanya semuanya jelas nggak, katanya dia ngomong bahasa Inggris. Saya bilang jelas, ya silakan. Waktunya habis, suruh makan kan? Iya, oke ya. Jadi waktunya sudah selesai, tapi nanti kita bisa tanya macam-macam lagi. Terima kasih. It's a risk compared to the person who continues to smoke and does not quit at all, which is the red line you see in the chart that goes way up.
So the person who continues to smoke is at a far, far greater risk than someone who quits. So I think the important message to hear is it's never too late to quit. Because they're not allowed to smoke and the restaurants will go out of business. Here, this is a newspaper editorial from just a couple of weeks ago from New Orleans, which just put in place latest smoking policy. And the article is trying to say that New Orleans is to smoking as rice is to beans. So in South in the U.S., everybody eats rice and beans together. So the idea is you can't take smoking out of New Orleans. It'll somehow it will destroy the city. But in fact, there is now a wealth of evidence from many countries around the world. There was an IARC report in 2009 that compiled all this evidence, showed that the evidence consistently shows that smoke-free policies do not hurt the business of restaurants, nightclubs, casinos, and tourism venues. And just one final point here, it's important when collecting data here to have some sort of comparison. So this shows that after a smoke-free law went into place in Mexico City, there was actually a slight decrease in revenues in restaurants after the policy. But it was not due to the policy because we saw a similar drop in revenues in other cities in Mexico. So the reason for the drop in revenue was really about economic crisis that was going on at the time and not about the smoking policy. So if we collect data rigorously, we can really show that smoke-free policies do not hurt businesses. So, thank you. Okay, thank you, Mark. Let's move on to how to bust myth about tobacco resamples by Pak Farouk. Yeah, 6 minutes. Let us try to bust these myths. Again, I am trying to give you some thoughts about how we can think about busting the myths. Myths will remain there, not only for tobacco, for every public health issue, and we are the ones who have to find out how best to bust these. Now, next, they say that tobacco production is affected due to tobacco control policy measures, the production of tobacco. This is what we heard from the industry angles, we hear from the newspapers. Now, what happens? Let us see what's the answer, whether we can find the answer or not. Here is some data that is related to Indonesia that shows how many sticks are being produced, that also shows how many sales officially recorded. So number one thing is to find out what happened to the rest that that were produced, but the sales data is not showing that. But then importantly, see the red line. The production is going down. Now, how can you relate the reduction in production with increasing number of production of sticks? And number two, how can you really relate that production of tobacco is being affected by tobacco control measures? Let us now move further. Next, please. Now, this data shows that over the last 10 years, Indonesia, the land area for Indonesia for tobacco production has been increased around by 30%, 168 to 250. But what happened to the crop? Can you see? The crop is on the right, from 204 metric thousand tons to 227. So what does this mean? With 30% increased land dedicated to tobacco in official statistics, is it also, so there is something else wrong. The land is there, the production is being done, but the production didn't come in accordance with the land that was enhanced. So again, the answer, the myth is not really conforming to what the data is telling us. Next, looking at these three graphs, the answer is that
tobacco production is increasing and the producers are relying more on imported leaves than the local farmers. So are they really helping the farmers? No. So this is how we have to bust the myth, by finding various sources of data and relating these data sources to each other. Next. Now, this is also an important, when we talk to everyone says no, taxing tobacco is harmful for poor, okay, will affect the poor. Let's see the data. Next. Here, over the years, the graph is showing that there are 3 types of brands: premium, medium, and economy. What is happening to the mid-price? Mid-price brand is going down. So what does this mean? Either the people are becoming poor or people are becoming better. And if you see 2012, 2013, you can see the dark blue color is increasing tremendously, and even the light blue color. So there is a brand shifting happening here. But those who have entered the dark blue color, are these poor? Who are now switching over to premium brands, are these poor? No. If we see alongside this our per capita income, then the myth is busted. Per capita income is increasing, so people are switching over to better brands. So the myth that increased taxation is affecting the poor is again not true. These are just 2 examples. Next, please. Before we end up, I just want to put you some insights. Research is key to find answers to the myth. But most important is data triangulation. This is what we usually do. There is not a single reliable or only source of data that we should use. We need to find out various data sources and find out the real answer by making a good analysis of these various data sources. This is what we did for the first 3 graphs. Then, we are all scientists. I'll take 30 seconds more. We are all scientists. Science is not for us only. Science is for those who have to use this. Science is for decision makers, science is for public. Now, how can we, only data and conclusion will not give us the value of busting the myth. The myth has to be busted right in the ground, in the public eyes. When we work on data, we have to find a way to communicate to these public people, to let them know in easy language, and then let them have a voice for conveying to politicians. So various methods of communication need to be used alongside science to actually bust the myths. Thank you. Okay. I would like to present in bahasa. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu 6 menit sangat pendek, sekedar untuk perkenalan. Saya dari MTCC UMY, Pusat Studi di bawah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, 3 mitos yang kami garap di Muhammadiyah yaitu terkait dengan bahwa merokok itu bukan sesuatu yang harus diharamkan, karena tidak ada tersebut di dalam Al-Quran. Rokok tidak secara resmi disebut dalam Al-Quran, dan sebatas makro, fatwa MUI haram bagi wanita hamil dan anak. Ini yang ingin kita dobrak di Muhammadiyah sehingga keluarlah fatwa haram Muhammadiyah terkait dengan masalah rokok. Dan mitos terkait bahwa tobacco control itu merugikan petani dan petani tembakau. Nah, kita bergerak di 3 isu ini kita garap, dan fatwa haram rokok Muhammadiyah tahun 2010 ini kita banyak menggunakan data ini, Pak. Jadi Muhammadiyah itu, Majelis Tarjih itu punya sistem untuk mengeluarkan sebuah fatwa itu harus melakukan halakoh. Halakoh itu kajian khusus terkait dengan ini dengan menggunakan berbagai macam data yang kita ajukan. Dan waktu itu Muhammadiyah baru sebatas makro,
Dan 2 kali kita melakukan halakoh di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, akhirnya sepakat untuk mengeluarkan fatwa haram bahwa merokok itu adalah suatu yang haram. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran sendiri, nanti bisa dikopi. Ternyata datanya sudah ada di sana, cuma emang interpretasinya masing-masing ulama itu beda. Nah, Muhammadiyah sebagai ulama mungkin lebih mendobrak dengan menggunakan ini bahwa rokok itu termasuk hal yang harus dilarang. Nah, ini ada gambarnya preskon tahun 2010 terkait fatwa haram merokok, kemudian diikuti dengan deklarasi kawasan tanpa rokok di seluruh amal usaha Muhammadiyah, dan terakhir kita launching, kita sudah punya FCTC-nya di Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah membaca FCTC, Muhammadiyah sudah punya FCTC terkait dengan bagaimana menerapkan Framework Convention on Tobacco Control di seluruh amal persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini data yang kita punya, kita penelitian, research grant setiap tahun kita membuka kesempatan hibah penelitian. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa yang hadir bisa ikut juga. Kita sudah 2 kali, 2012 dan 2014, nanti 2015 kita buka lagi. Silakan bisa apply nanti. Nah, ini juga kita gunakan untuk mendobrak berbagai macam mitos yang ada di pengendalian tembakau. Nah, ini from data to action. Nah, kita melakukan advokasi 5 perda di kabupaten dan kota di Yogyakarta, dan alhamdulillah yang merah ini yang belum berhasil, Bantul. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini paling sulit. Bahkan kita harus berhadapan dengan ribuan petani tembakau yang menolak untuk dilakukan proses untuk perda kawasan tanpa rokok ini. Yogyakarta, per wali kota, alhamdulillah tanggal 2 Maret sudah ditandatangani oleh wali kota Yogyakarta. Kemudian Kulon Progo sudah perda, Sleman sudah perbub, mau menuju ke perda, Gunung Kidul sudah perbub, tapi mau menuju ke perda lagi. Dan ini kita dampingi sampai selesai. Dan yang paling susah adalah Kabupaten Bantul. Saya nggak tahu kenapa, tapi paling sulit ini. Nah, ini kita membuat FCTC-nya, aksesi FCTC bagi Muhammadiyah. Kemudian, nah ini yang di Kulon Progo kita sudah berhasil membuat perda. Jadi data-data terkait dengan masalah rokok kita ajukan ke Pak Bupati dan beliau sangat interest. Kemudian akhirnya beliau mau menetapkan, sekalian Mas, jangan hanya perda, tapi jangan hanya perda kawasan tanpa rokok, kita larang semua iklan rokok. Akhirnya semua iklan rokok diturunkan dari Kulon Progo. Nah, ini Pak, diturunkan semua baliho yang ada di Kulon Progo. Nah, ini yang kota nomor 12 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok sudah ditandatangani oleh wali kota, dan insya Allah bulan-bulan ini kita sosialisasi. Nah, kita juga ingin melakukan pendampingan. Kita sudah melakukan pendampingan bahwa shifting atau alih tanam itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi sudah berhasil kita lakukan. Sekitar 40 hektar tanaman di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Pakis, sudah beralih tanam dari tanaman tembakau ke tanaman sayuran. Bahkan sayurannya itu sudah berhasil diekspor, Pak. Diekspor ke Perancis, namanya baby buncis, dan beberapa supermarket besar. Dan ini Bapak Ibu bisa visit ke sana, tepatnya di Desa Pakis, Jawa Tengah, daerah Magelang, di lereng Gunung Merbabu dan Sumbing. Nah, penutup bahwa mungkin yang dilakukan Muhammadiyah ini terkait masalah rokok ini seperti saat pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat. Jadi waktu itu banyak ditentang, bahkan musolanya juga dihancurkan, dan memang butuh kesabaran dalam merubah peradaban, dan insya Allah Muhammadiyah akan selalu terdepan dalam memberikan pencerahan pada umatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sisa waktu. Ya, jadi kita akan ada 2 sesi tanya jawab. Nah, kita bermaksud diskusi ini bisa lancar dalam arti bahasa jangan menjadi hambatan. Jadi kalau misalnya yang mau menyampaikan bahasa Inggris bagus, ya kan, untuk latihan juga. Tetapi kalau misalnya mau sampaikan bahasa Indonesia tidak masalah juga. Tetapi tolong disampaikan kepada pembicara yang mana, ya. Kita akan ada 2 sesi. Jadi yang sesi pertama kita beri kesempatan pada 3 teman yang ada di sini yang akan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silahkan. Loh, kok belum ada? Ayo. Oh. Siapa? Boleh dalam bahasa Indonesia? Nanti kok nggak ada yang nanya, jadi saya yang nanya. Ya, silahkan mungkin sambil memperkenalkan ya, karena saya nggak tahu dari mana dan ditujukan ke siapa. Terus 1 dulu, ada lagi, 2 lagi. Nah, sekarang sudah mulai ada.
Ibu, ya, lalu Mas juga. Ya, silakan. Mau bertanya ke Bapak yang dari Muhammadiyah. Nah, ya nama saya Is Afandi dari Ditjen P2BL Kemenkes. Begini Pak, masalah yang kami hadapi itu kan sosialisasi di masyarakat ya. Terutama saya dari Jawa Timur, kita tahu Jawa Timur itu cukup tinggi ya prevalensi merokoknya, terutama di kalangan kelompok-kelompok agamis atau pesantren. Mungkin Bapak dari Muhammadiyah bisa menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mendekati kelompok-kelompok agamis atau maaf ini ya kelompok pesantren ya. Saya terus terang aja karena saya dari sana gitu ya. Saya kira itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, dilanjutkan pertanyaan kedua Bu Alita. Ya. Itu ada di Kulon Progo. Seperti yang saya dengar tadi bahwasanya di Kulon Progo bupatinya adalah orang kesehatan. Apakah itu merupakan salah satu kemudahan sehingga suatu kebijakan itu bisa muncul? Apakah tidak? Yang kedua, apakah tidak ada perlawanan dari DPR sebagai pembuat undang-undang ataupun peraturan ataupun SKPD yang terkait dengan industri ya, misalnya dari dinas perindustrian yang mungkin mereka akan lebih akses apabila memang didukung oleh dari industri rokok. Terima kasih. Pak Fauzi, makasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai tadi kasus tanpa rokok oleh Muhammadiyah itu sendiri, MTCC itu, apakah ini memang sudah misalnya diberlakukan di daerah kawasan Jogja sendiri? Apakah memang seluruh Muhammadiyah selain dari kota Jogja udah ada riset tentang kawasan tanpa rokok ini? Sekali saja, makasih. Oke, pertanyaan dari Mas Afandi ya. Memang Jawa Timur itu basis tembakau juga, dan kita juga sangat Muhammadiyah di sana juga mungkin bukan minoritas karena warga Nahdliyin juga banyak. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita untuk pendekatan terhadap pesantren-pesantren yang tradisional yang masih banyak merokok, kita pernah mencoba Pak. Jadi di Bantul kita mencoba masuknya itu memang tidak keras. Jadi dalam artian kita kumpulkan dulu petinggi-petingginya, dalam artian kiai-kiainya, kita sosialisasi, kita terangkan bahwa intinya begini. Intinya itu tidak ada larangan merokok bagi kiai. Itu yang pertama. Silahkan Pak Kiai monggo merokok sampai Bapak habis berapa silahkan. Itu kuncinya. Jangan sampai Pak ini rokok haram, wah nggak bakal diterima. Wah belum datang aja udah ditutup pintunya kita. Jadi tolong, Bapak mau merokok sekiranya, tapi Pak tolong Pak, kalau merokok jangan di depan santri yang pertama. Yang kedua, kalau merokok tolong jangan sampai kelihatan santri. Kemudian kalau bisa, kawasan pesantren itu jangan ada santri yang boleh merokok. Jadi itu yang paling penting. Jadi Bapak ya silahkan merokok tapi diam-diam di dalam gedung sendiri mulai sekarang. Jadi itu nanti yang akhirnya Pak Kiai sadar, oke, saya paham, dan itu beberapa pondok bahkan di Bantul bisa dicek itu sudah declare pondok pesantren bebas asap rokok gitu. Walaupun kayaknya masih sembunyi merokok di dalam ruangannya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi itu metode-metodenya harus pakai kearifan lokal. Kita nggak mungkin melawan orang yang sudah bercokol bertahun-tahun di situ. Kemudian kita tantang Bapak harus mematikan rokok, itu bisa selesai program kita nanti. Oke, kemudian untuk Bupati Kulon Progo ya Bu ya. Memang Bupati Kulon Progo itu dokter spesialis kebidanan, jadi ahli untuk orang-orang yang khusus SPOG. Dan awalnya gini, dulu sebelum kita ketemu Pak Bupati, kita selesaikan dulu di bawahnya. Kita undang semua SKPD, bahkan perwakilan DPR, kita ajak ke Magelang Bu. Kita ajak piknik ke alih tanam tembakau ini. Mereka melihat bahwa tembakau itu ternyata bisa diganti dengan ini yang lebih produktif ini. Akhirnya kita ajak diskusi, nggak ada perlawanan sama sekali karena sudah terjawab. Akhirnya RTL, bagaimana ini Pak? Oke Mas, saya tak sonding Bupati. 2 hari kemudian saya disuruh ketemu Bupati, terangkan secara singkat kenapa saya harus bikin perda KTR. Kami terangkan secara singkat, tidak sampai 3 bulan akhirnya selesai perdanya Bu. Cuma satu kuncinya, political will dari pimpinan. Jadi kita mencoba di Kabupaten Bantul, Sleman, kota, provinsi, itu lewat legislatif, lewat DPR itu gagal semua. Jadi proses sudah sampai tinggal teken di pleno, tapi gagal. Gara-gara salah satu partai yang besar yang menolak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua lah siapa partainya itu selalu menghalangi. Nah kita coba Pak Hasto ini lewat birokrasi, lewat eksekutif. Akhirnya beliau sendiri yang
menjawab semua pertanyaan dari anggota dewan yang hadir. Selesai. Perda ditok, iklan rokok turun. Itu yang kami jalin, dan sekarang beliau menjadi Ketua Mayor Aliansi Bupati dan Kota Bebas Rokok se-Indonesia dan berkeliling kemana-mana untuk menjelaskan masalah kawasan tanpa rokok ini. Ini metode-metode yang kita gunakan. Jadi kita sudah mentok, Pak. DPR sudah mentok, pernah di demo, pernah dilempari, semua kita jalani. Tapi inilah proses. Akhirnya semua sekarang sudah mau bikin. Gunung itu akhirnya kita mau bikin. Sleman besok siang, badan legislatifnya yang menyusun prolegda itu minta ketemu kita, menjelaskan kenapa saya harus tekan perda. Karena Bapak akan kehilangan 20 miliar yang didapat dari dana pajak rokok. Akhirnya mereka paham bahwa selama ini pendekatan dengan unsur kesehatan itu tidak selamanya berhasil. Kalau ngomong sama anggota dewan itu harus ngomong masalah duit. Sekarang ini ada dana pajak rokok yang besarnya di Jogja itu 170 miliar. Itu dibagi di 5 kabupaten. Nah, itu yang kita gunakan untuk memancing DPR. Oh, jadi ada duitnya ya? Ada, Pak. Oke, kita mau rapat, kita mau dukung gitu. Akhirnya begitu. Jadi kalau wah ini sehat, Pak, ini kurang sehat, Pak, merokok membahayakan, enggak peduli mereka. Mane. Jadi mereka itu pendekatan ke DPR itu maaf harus dengan sisi lain. Kemudian dari PPK UGM, apakah aturan KTR ini di Muhammadiyah ini hanya di Jogja? Kalau untuk Muhammadiyah sudah nasional, Mas. Jadi kita sudah mendeklar Muhammadiyah ini yang pertama dengan fatwa haram rokok, walaupun belum ditanfiskan. Ditanfiskan itu artinya belum dideklarasikan secara organisasi, baru dari majelis tarjih, Pak. Kemudian kita deklarasi kawasan tanpa rokok di semua amal usaha, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, kemudian panti, itu harus wajib menjalankan kawasan tanpa rokok. Kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini masih melihat sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi maupun panti yang belum melaksanakan KTR, tolong laporkan kepada kami. Kami sudah punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan di tingkat amal persyarikatan. Dan sekarang screening untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah sangat berat, yang untuk menjabati posisi-posisi jabatan agak tinggi, misalkan direktur sekolah, kepala sekolah, direktur rumah sakit, kemudian direktur amal usaha itu sekarang harus pasti dicek apakah merokok atau tidak. Ini yang menjadi nanti pertimbangan di tingkat pimpinan untuk menentukan, wah ini layak, ini enggak. Jadi memang gitu. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah fatwa haram itu merokok di Muhammadiyah? Apakah warganya kemudian berhenti merokok? Kami belum bisa jawab karena belum pernah melakukan penelitian secara resmi, dalam artian penelitian secara akademisi. Tapi kita sudah mencoba melakukan uji petik. Perubahan yang terjadi adalah perubahan perilaku organisasi, Bapak Ibu. Jadi begini, dulu sebelum fatwa haram merokok, orang merapat di Muhammadiyah baik tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat, itu biasa sambil merokok. Tapi sekarang sudah nggak ada, Pak. Walaupun nanti keluar mereka merokok bersama. Tapi ketika di forum itu mereka menghargai bahwa oh ini toh Muhammadiyah itu sudah punya fatwa haram dari majelis tarjih. Itu lebih tinggi dari sekedar keputusan Pak Din Jasmudin. Jadi ruhnya di situ. Kalau orang memang itu kader Muhammadiyah, dia akan tunduk. Tapi kalau cuma simpatisan dan pengembira, dia akan pindah. Oh, malam hari ini saya ikut Muhammadiyah, tidak merokok, tapi besok saya keluar dari Muhammadiyah ke NU, merokok dulu, begitu. Biasanya istilahnya mereka yang masih belum sampai pada tingkat taraf kader atau pengurus gitu. Terima kasih, mungkin bisa disambung. Apakah masih? Saya Widi dari UI, bahasa Indonesia aja ya, Prof. Ya. Supaya lebih gampang menyampaikannya. Terkait mitos untuk pembicara 1 dan 2, itu kita sering banget dengar, apalagi kalau dari jurusan Promkes, itu kalau kita ngadain penyuluhan kepada orang-orang yang sudah merokok, itu mereka pasti akan ada kayak denial terkait, iya sih saya tahu kalau misalnya rokok itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit ABCD, tapi kan itu buat orang lain, saya tidak. Jadi ada mitos kayak, iya saya tahu, tapi saya tidak merasa rentan untuk terkena penyakit tersebut. Itu menurut pendapat pembicara bagaimana menghadapi orang-orang yang denial seperti ini. Terima kasih. Dia bisa terjemahin bahasa Inggris sekalian? Kan dia nanya untuk ini ya, Bapak dua ini ya. Bisa pakai bahasa Inggris? Jangan. Hah? Oh, okay. Well, we know that smoking is an addictive behavior, so smokers have many ways to rationalize their behavior. And so there actually is now a large body of evidence in the psychology literature that helps to explain why people continue to smoke even though they know the hazards. And I think one thing we've found is that
when you probe a little more deeply, people in the abstract, they understand that smoking is linked to cancer, but they don't think that that will affect me as an individual. So they don't think that their own smoking will hurt them, and so that's kind of a psychological defense strategy that people tend to engage in, and they may not even be aware of it. And I think the lesson there is that we need to do more than just tell people that smoking is harmful, but we need to find ways to give them sort of practical strategies to help them to change their behavior. Through counseling, also even use of medication to stop smoking. But yeah, I think it seems like a paradox, but it's a product of the addiction itself. Yeah. Yeah. Just adding to that, it's as simple as if you are given a chance to deny something that is right in front of you, for which you are already erected, you will always find a psychological defense answer for you to continue. So that is why beyond individual, we want to, the idea is to change the culture. The important thing is to change the culture of smoking. So this will create that, this will bust out that denial phenomena. Once when you know that I am doing something abnormal, and this can only come from when the whole society sees it as something abnormal. If it is something that is seen by the society as normal, this will also create a more strengthens the fact that, okay, well, I'm doing something that is harmful, but anyways, it is something that is common for us. That is why all smoke-free policies, health warnings, and environment at cultural level, at social level, at government level is needed to denounce tobacco use. This will only then prove helpful for individual smokers to start thinking of quitting. Orang yang merokok itu mencoba merasionalisasi dari perilakunya ya. Jadi tadi istilahnya kan ada defense psikologis. Tapi kalau Anda belajar ilmu perilaku, kan teorinya itu kan memang mesti pengetahuannya berubah, sikap lalu perilaku. Itu kan yang ideal. Ya kan? Ya kan? Ya. Tapi kan bisa terjadi yang tidak ideal ya. Kadang-kadang misalnya ya, Anda dulu ingat waktu zaman KB itu kan yang penting ibu-ibu pasang IUD dulu. Mengertinya belakangan karena kan dipaksa Pak Lurah dan sebagainya ya. Mestinya kan lalu komponen pengetahuannya, sikapnya segala harusnya menyusul. Nah, tetapi kalau karena perilakunya sudah gitu ya. Jadi tetapi kalau tadi pemberian ilmunya dan perubahan sikapnya tidak dilakukan, itu secara etis si penyelenggara ini nggak bagus ya. Jadi itu memang bisa terjadi dan bisa dijelaskan ya. So sekarang saya jadi akan tutup ya. Jadi kelihatannya tadi ada beberapa mitos yang disampaikan. Yang pertama tadi bahwa kalau rokoknya jenis yang light saja ya, itu kan tidak berbahaya ya. Tapi tadi berikan bukti ternyata tidak benar ya. Kemudian kalau saya sudah berhenti merokok ya kan, apa ada gunanya berhenti? Tadi datanya mengatakan bahwa walaupun itu usia berapapun dia berhenti, mulai berhenti bagi perokok itu selalu ada manfaatnya ya. Dan kemudian tadi yang disampaikan juga, kalau berhenti merokok itu nanti enggak terutama tidak boleh merokok pada restoran-restoran tempat terbuka, bukan nanti restorannya pada rugi. Tidak ada, ternyata dari bukti ya tidak ada restoran yang merugi gara-gara ada tempat free smoking tadi ya. Dan kemudian tadi dari Pak Farouk dan juga Pak Fauzi juga sudah menyampaikan dari berbagai data tadi ya. Jadi yang penting ya,
Salah satunya tadi kan komitmen dari pimpinan, ya kan? Ya. Nah, yang sekarang kita perlu waspada, tadi kan sudah disampaikan, sekarang kan banyak tadi apa KTR ya, tempat-tempat itu ya. Di Jakarta sendiri itu kan juga KTR-nya sudah ada, tapi kembali lagi kita sering sekali monitornya lemah, ya. Ya, jadi itu yang harus menjadi perhatian nanti, ya. Jadi dengan sesi ini saya kira kita akan tutup. Kita ucapkan terima kasih pada Max, juga pada Farouk dan Pak Fauzi, ya. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan insight, memberikan pandangan pada Anda, terutama yang berkaitan dengan mitos. Oke. I think just before, sorry, Pa, thank you for giving me floor. As good as this question was, there is also an important public health consideration. Everyone says school health program. We have to inform students. Tobacco culture is not going to go down by just putting students with school health program or tobacco control module in there. Until unless you go out of the school and you find all the ads, a kiosk of tobacco, everyone smoking, then the student doesn't even think of whatever he or she has read inside the school. That is why quitting smoking, smoking cessation programs, and school health programs or school tobacco control programs will only work if all other empower measures are in place. The culture is already changed. Thank you. Ya, jadi sebenarnya kalau ada program UKS, kita dulu kan punya program UKS, tapi kan sekarang udah melemah nih. Ya, kalau bisa direvitalisasi, tapi ada komponen pemberdayaannya, nah itu bisa membantu. Saya akan bikin contoh. Ada orang Jakarta nggak di sini? Nggak ada ya? Siapa orang Jakarta? Bukan, maksud saya yang suka naik kereta. Yang suka naik kereta. Saya tiap hari naik kereta ya. Ya, Anda kalau lihat sekarang di kereta komuter itu, ya kan? Itu kan di mana-mana tulisan smoking, ya. Dan Anda lihat itu bersih, ya. Dan setiap saat nanti di-announce, para hadirin dimohon kalau yang akan merokok jangan di tempat ini dan macam-macam, ya. Apa? Kembali leadership tadi pimpinan, ya. Jadi sangat penting, ya, kalau pimpinannya itu tegas, ya. Kemudian tadi ada aturan, tapi aturannya itu harus dimonitor. Sering sekali Indonesia itu banyak peraturan tapi monitornya kurang. Nah, itu yang harus itu, ya. Oke, terima kasih dan kita tutup sesi ini. Terima kasih, ya. Thank you very much. So,